Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Saim, biasa dipanggil Nisa. Saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Ain, biasa dipanggil Salsa. Baik, mungkin bisa kita mulai konseling pada hari ini. Mungkin pertama saya ingin bertanya kepada kakak. Kita sepakati waktu dulu berapa jam yang kakak Salsa ini inginkan, tetapi biasanya itu kami cuman para konseling yang sebelumnya itu cuman menggunakan waktu selama 1 jam. Jadi mungkin kesepakatan dari kakak Salsa ini mungkin sepakat 1 jam atau cuma 30 menit. 1 jam saja. Nah, kita sepakat 1 jam ya. Saya juga ingin bertanya, ini kakak Salsa, siapa yang mengharuskan kakak datang kepada saya? Artinya siapa yang memberitahu bahwasanya kakak bisa menceritakan apapun masalah kakak kepada kami? Kebetulan itu ada teman saya yang bilang anak PKIP ini membuka jasa konseling. Jadi saya datang ke sini, kebetulan juga kan kita ini sudah kenal, jadi mungkin saya juga bisa lebih terbuka untuk menceritakan masalah saya. Jadi mungkin kakak Salsa boleh nih cerita apa masalahnya yang mungkin mengganggu selama ini, traumanya, cerita nanti dikasih mungkin masukan atau saran. Baik, ini kan sebenarnya nih saya nggak tahu ini saya kenapa sebenarnya, karena saya ini takut sekali mati. Pokoknya itu hal yang paling ku takuti adalah mati. Padahal ini kita tahu di semua bahwa mati ini memang sesuatu yang ketetapan, semua orang pasti akan merasakan di mati. Tapi ini saya takut sekali gak mati, nggak tahu kenapa. Kalau datang begitu biasanya itu kisaran ke asar sampai maghrib itu, kalau datang itu begitu pasti tuh keringat dingin mak, terus gemetar mak, baru gemetar yang bukan gemetar begini, tapi gemetar yang kayak begini betulan. Jadi baru nafasku juga sesak, tidak leluasa kak bernafas, terus kayak ini seakan-akan memang besok itu akan mati mak. Itu tidak enak sekali nih perasaanku. Aku tahu juga apa mau ku bikin, nangis dia bisa ku kerja. Nah itu yang selalu mengganggu. Jadi trauma yang dialami oleh kakak Salsa ini trauma yang namanya takut mati. Tapi kalau itu berpikiran kita takut mati itu mulai sejak kapan dan kenapa tiba-tiba punya pikiran dari takut tak mati? Ini sejak 2019. Sejak itu berpikir kan itu awalnya kan saya ini gapir atau biasa dibilang itu orang-orang kan saya nak angkatan 2019 tapi saya masuknya 2020, jadi 2019 itu visi kayak kosong, teman-temanku pergi kuliah, saya di rumah. Mulai dari situ, jadi di situ saya lebih kayak suka baca buku, kayak mendekatkan kak diri sama yang di atas. Terus mulai dari situ itu bermula kan mulai ini selalu sholat tahajud, sholat duha, zikir pagi, zikir petang. Terus sudah itu kayak belajar juga tentang agama, baca-baca buku-buku agama, baca-baca bagaimana itu siksaan-siksaan kubur, terus nonton kak juga film, nonton kak juga YouTube mengenai bagaimana itu siksaan api neraka, setakut itu. Nah mulai dari situ, tapi memang setiap sholat kak meminta kak sama Tuhan, ya Allah kalau seumpama jauh kak kasih ingat kak. Nah mungkin juga gara-gara itu, tapi kayaknya ini tuh mulai dari kan saya suka sekali tuh baca-baca buku-buku yang terkait dengan bagaimana siksaan kubur. Nah mulai dari situ kayak mulai nih tuh rasa takut mati, padahal ini dekat sekali kak dengan Tuhan, tapi nggak tahu kenapa takut sekali kak mati. Kubayangkan ketika
sendiri Kak di alam kubur, yang kupikir sudah cukup di bekalku untuk kubawa ke sana, belum pakai kayak berapa tahun ku hidup, belum pi apa-apa, mau mati, belum pakai bahagiakan orang tua, mau mati, padahal masih muda ki. Dari situ tuh kayak takut sekali Kak, takut Kak tinggalkan keluargaku, takut Kak tinggalkan semua yang ada di dunia ini. Ya enak aja perasaan itu kalau kayak merasa kayak kalau di asar itu ke maghrib kayak berpikir mak besok apa mau mati. Aku tahu kenapa bisa begitu, kayak ini hatiku kayak hampa padahal dekat sekali Kak sama Tuhan, dekat. Menurutku saya dekat Kak karena itu sholat tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu tidak pernah ketinggal. Pokoknya tiap hari pasti itu selalu kerja. Sikir pagi, sikir petang juga tidak pernah itu tinggal ini. Nah di situ mungkin ini juga faktornya nih yang kalau baca kak itu yang buku-buku siksa api neraka. Kebetulan juga pada 2019 itu ingat sekali Kak, banyak sekali kejadian gempa, kejadian tsunami, pokoknya yang tentang alam apa begitu, pokoknya banjir apa di situ banyak. Dan di situ juga banyak sekali orang-orang terdekatku yang mati, ya sampai lihat Kak bagaimana itu sakaratul maut, yang orang meraung-raung, yang pokoknya kayak itu nih semua yang kutakuti. Bilang bagaimana kalau saya di sana. Nah itu nih yang selalu tidak bikin tenang Kak, yang sampai kalau tengah malam itu bangun Kak dari tidurku, nangis di kerja, nggak bisa Kak tidur nyenyak. Itu tidak tidur nyenyak maksudnya kakak ini tidur cuman gelisah terus. Kalau gelisah mah nggak bisa makin lagi tidur, terus yang bisa bekerja itu nangis sampai di situ 1 bulan Kak, di situ ditemani, nggak berani Kak tidur sendiri, jadi ditemani Kak sama mamaku. Jadi 1 bulan Kak itu tidur sama mamaku. Mungkin ada masih ada yang mau dikeluarkan, masih ada beban yang membuat kakak saya ini merasa terganggu, gelisah. Mungkin bisa dikeluarkan semuanya. Nanti kita beri saran atau masukan apa yang bagus dilakukan oleh kakak Salsa ini ke depannya, agar supaya ini trauma yang kakak Salsa alami, yang trauma akan takut mati, itu bisa hilang secara perlahan-lahan. Biasakan juga kalau malam itu kalau tidur Kak sendiri selalu Kak kayak mimpi, nggak tahu ini antara mimpi atau tidak, tapi kayak memang kayak dikejar, nggak tahu apa kejar Kak, sampai kalau bangun itu dari mimpi keringat dingin mak. Terus biasa juga akhir-akhir ini misalnya scroll Kak TikTok, ketawa-ketawa Kak, terus tiba-tiba nangis Kak, tidak tahu, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Dan sebelumnya itu nonton yang lucu-lucu dan itu pasti nangis mak. Dan aku tahu juga kenapa bisa begitu. Biasa juga kayak 1 hari full ini tidak ada sekali itu kerja, paling merasa Kak capek sekali. Atau biasa juga tak telepon sendiri ya, kayak merasa tiba-tiba Kak sedih, padahal tidak ada yang buat Kak sedih. Mungkin masih ada yang kita mau keluarkan, masih ada yang mau kita ceritakan sama saya mengenai masalah yang lain, mungkin bisa dikeluarkan semua. Mungkin untuk saat ini itu Ji yang perasa, untuk saat ini sampai hari ini masih yang terus yang perasa. Dan dengar dari cerita Kak tadi, bisa Kak simpulkan kan cerita Kak tadi kita itu ini yang namanya trauma Ki, atau takut Ki dengan kematian, takut Ki kalau seumpama mati Ki. Jadi mungkin kalau saran dari saya itu, masukan dari saya, mungkin bisa Ki lebih dekat sama Allah, lebih memperbanyak ibadah kita, pokoknya kita sholat 5 waktu, sholat tahajud, zikir, supaya kita lebih dekat sama Allah, supaya kita jadi tidak takut nih sama yang namanya kematian. Dan mungkin juga bisa Ki dulu
hindari, atau biasa dibilang puasa sosmed Ki. Bisa dihindari yang namanya main YouTube, main Instagram, pokoknya yang bisa lihat video-video yang buat makin gelisah, makin trauma. Jadi saranku itu kita hapus dulu tuh sosmed Kak. Cuman kita tetap pakai WhatsApp, tapi itu di WhatsApp kita berteman sama keluarga terdekat saja. Itu pun kita komunikasi cuman yang penting-penting saja. Jadi kita hapus dulu semua sosmed jangan mati dulu nonton video-video. Terus juga mungkin bisa beraktivitas yang lain seperti kumpul sama teman-teman supaya tidak terlalu kepikiran soal itu yang takut akan kematian. Jadi bisa ini pikiran tidak terlalu ke soal kematian terus bisa dibagi pikiran dan mungkin insya Allah lama kelamaan bakalan hilang itu pikiran yang soal takut mati, karena bukan cuma kita yang alami yang seperti ini, sudah banyak sebelumnya yang juga datang ke sini itu menceritakan kalau dia juga mengalami hal yang seperti kakak. Jadi yang paling utama itu mungkin itu lebih dekat sama, lebih memperdalam lagi pendekatan, maksudnya lebih dalam lagi menghadap sama Tuhan, berdoa semoga ini traumata bisa hilang perlahan-lahan. Mungkin terus jangan tidak terlalu banyak di kamar sendiri, karena butuh juga teman-teman yang bisa kita ajak bercerita supaya tidak kita simpan sendiri ini masalah Jadi mungkin cari kegiatan sama itu hapus semua sosmed Jadi mungkin bisa mungkin ini sudah 1 jam kita mungkin bisa lagi datang lain waktu. Besok saya tunggu kalau memang masih kita rasa yang masih sering gemetar, masih sering keringat dingin, susah tidur, gelisah kalau malam mau tidur. Jadi mungkin datang maklai ke sini, nanti saya bantu lagi karena kan kesepakatan dari awal cuma 1 jam. Jadi mungkin cuma sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti pekan depan ataupun kapan kalau kakak butuh, kalau kakak masih butuh, kakak bisa menghubungi saya bagaimana soal lanjutan ini, soal trauma yang kakak alami. Terima kasih banyak karena sudah diluangkan waktu untuk saya. Terima kasih karena mau dengar Kak cerita. Iya, jadi mungkin kalau selebihnya itu bisa mungkin komunikasi saja. Kalau memang tanpa ini traumata tidak berkurang, mungkin bisa lagi datang ke sini. Terima kasih. Oke, itulah tadi video konseling yang sempat kami buat. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. See you. Bye bye. Tunggu.